Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafet Inggamer. Saya dari program studi Teknik Informatika kelas 08 TPLP 010. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi sebagai bagian dari penugasan mata kuliah interaksi manusia dengan komputer di bawah bimbingan Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom selaku dosen pengampu. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mendalami salah satu topik penting dalam dunia desain digital, yaitu prinsip desain grafik. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas bagaimana prinsip desain tersebut diterapkan dalam aplikasi modern khusus dalam aplikasi Scan dan Go, agar relevan dengan kebutuhan pengguna sehari-hari. Sebagai seorang desainer UI UX, memahami bagaimana keputusan mempengaruhi pengalaman pengguna adalah hal yang sangat penting. UI atau User Interface merupakan wajah dari aplikasi, sedangkan UX atau User Experience adalah kesan yang ditinggalkan dari interaksi pengguna terhadap aplikasi tersebut. Desain yang baik bukan hanya soal tampilannya cantik, tetapi juga bagaimana fungsi dan kemudahan dapat tercipta melalui visual yang tepat. Hal ini sangat krusial terutama untuk aplikasi berbasis layanan seperti aplikasi Scan and Go. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas 3 aspek utama dalam prinsip desain grafik dan bagaimana dampaknya terhadap penerima pengguna terhadap aplikasi tersebut. Penyajian produk yang buruk. Yang pertama adalah dampak dari penyajian informasi produk yang buruk. Salah satu contoh masalah yang sering ditemukan adalah penggunaan font yang terlalu kecil, kontras warna yang rendah, atau tidak adanya elemen penekanan visual terhadap informasi penting seperti harga dan diskon. Apa dampaknya jika hal ini diabaikan? Pertama, kesulitan akses informasi pengguna, terutama lansia atau mereka yang memiliki gangguan penglihatan akan merasa kesulitan membaca informasi tersebut. Kedua, penurunan kepercayaan pengguna. Jika diskon atau harga tidak terlihat jelas, pengguna bisa menganggap aplikasi tersebut tidak transparan atau bahkan sengaja menyembunyikan informasi. Ketiga, menurunnya tingkat konversi pengguna bisa saja membatalkan proses pembelian karena mereka merasa ragu atau kesulitan memahami informasi. Keempat, tingkat retensi pengguna rendah. Pengalaman yang buruk akan pengguna enggan kembali menggunakan aplikasi tersebut. Solusi desain yang bisa diterapkan yaitu gunakan ukuran font yang memadai minimal 14 hingga 16. Terapkan kontras warna tinggi antara teks dan latar belakang. Tambahkan highlight atau icon diskon agar informasi penting langsung terlihat. Susun informasi dengan baik agar mudah dipindai oleh mata pengguna. Ini disebut dengan scannability. Dengan langkah-langkah tersebut, informasi menjadi lebih mudah diakses, pengguna lebih nyaman, dan peluang transaksi sukses menjadi lebih tinggi. Kedua, pengaruh personalisasi terhadap loyalitas pengguna. Aspek kedua yang perlu kita bahas adalah pengaruh personalisasi terhadap loyalitas dan kepuasan pengguna. Di era digital saat ini, personalisasi bukan hanya menjadi fitur tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar. Karena pengguna ingin aplikasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dampak positif dari personalisasi antara lain efisiensi dan kemudahan. Fitur seperti ini, produk favorit atau riwayat belanja akan mempercepat proses belanja rutin. Relevansi tinggi, rekomendasi produk berbasis riwayat pembelian, meningkatkan kemungkinan pengguna menemukan produk yang mereka inginkan. Kepuasan emosional. Personalisasi menciptakan kesan bahwa aplikasi memahami kebutuhan unik setiap pengguna, mendorong loyalitas. Pengalaman belanja yang lancar dan relevan membuat pengguna betah dan cenderung tidak pindah ke aplikasi lain.
Namun, jika personalisasi diabaikan, aplikasi akan terasa generik, seperti sama saja untuk semua orang. Pengguna bisa tidak diperhatikan dan sulit untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Bagian ketiga yaitu pergeseran paradigma interaksi CLI, UI, NUI, dan beyond. Aspek ketiga adalah analisis pergeseran paradigma interaksi antara manusia dengan komputer. Sebagai seorang desainer, penting untuk memahami bahwa antarmuka pengguna terus berkembang dari ke masa. Perkembangannya adalah 1. CLI, Command Line Interface. Interaksi berbasis teks sangat efisien untuk programmer, tetapi sulit bagi pengguna awam. Yang kedua ada GUI, Graphical User Interface, menghadirkan icon, tombol, dan menu yang lebih visual, membuka akses bagi pengguna umum, dan membuat teknologi lebih inklusif. Ketiga, NUI, Natural User Interface, menggunakan gestur sentuhan atau suara. Contohnya adalah layar, sentuh smartphone, atau perintah suara pada sistem digital. Yang keempat adalah Beyond NUI, era AI dan Immersive UX. Saat ini kita memasuki era baru. Kita berbicara tentang conventional UI, augmented reality, AR, virtual reality VR, bahkan teknologi futuristik seperti Brain Computer Interface atau BCI. Aplikasi tidak hanya menunggu perintah pengguna, tetapi mulai memahami dan memprediksi kebutuhan pengguna. Faktor yang mendorong perkembangan ini adalah kemajuan perangkat keras yang lebih cepat dan canggih, kebutuhan pengguna yang ingin proses lebih mudah dan alami, kemajuan AI dan machine learning, persaingan pasar yang mendorong inovasi desain, jadi untuk kesimpulan materi hari ini adalah sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan prinsip desain grafik yang baik tidak hanya mempermudah tampilan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan, kepuasan, dan loyalitas pengguna. Dengan memahami bagaimana harus ditampilkan dengan jelas, bagaimana personalisasi dapat meningkatkan loyalitas, serta bagaimana paradigma interaksi berkembang, seorang desainer dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih manusiawi, cerdas, dan imersif. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dalam bidang desain interaksi manusia dengan komputer. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.